أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para guru, para kiai, para hadirin dan hadirat, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini penyebab kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan yang mulia untuk bersolawat kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita di dalam malam hari yang mulia ini hakikatnya yaitu adalah perkumpulan kita bergembira atas dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kepada kita semua untuk bergembira atas rahmat dan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira atas diutusnya dan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang wujudnya Nabi Muhammad, hakikatnya adalah rahmat, yaitu dengan ucapannya, dengan firmannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak mengutusmu kecuali wujudmu hakikatnya adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Makanya sehingga di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengatakan, innama ana rahmatul muhda. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Maka beruntung kita semua telah dipilih dan dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Nabiur Rahmah, nabi yang penuh rahmat, nabi yang penuh kasih sayang kepada umat-umatnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan tentang karakter siapa Nabi Muhammad. Di situ Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Kata Allah Subhanahu wa taala, karakternya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, yaitu akan membuatnya sedih sesuatu hal yang membuat kita semua susah. Jika kita umat-umatnya tertimpa musibah, jika kita umat-umatnya terkena malapetaka, maka di situ itu cukup menyakitkan hati suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala harisun alaikum. Nabi Muhammad mempunyai perhatian yang sangat istimewa kepada umat-umatnya. Sampai beliau selalu mengatakan, jangan sampai ya Allah umatku engkau siksa, jangan sampai ya Allah umatku terjerumus, jangan sampai ya Allah engkau adab umatku. Itu selalu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita yang telah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada lain, kita semua hanya perlu untuk bagaimana membalas dan menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sampai ketika Nabi Muhammad akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Israel datang kepada Nabi Muhammad, di situ Israel datang untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad.
Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya Israel, pamitlah dahulu kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan Nabi malaikat Israel itu tidak pernah pamit sama sekali kepada siapapun. Makanya ketika ajal seseorang itu tiba, dalam keadaan apapun, ketika ajalnya tiba, maka dikatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin ditunda, kecuali Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Israel kepada Nabi Muhammad. Dikatakan, ya Israel, turunlah kepada Nabi Muhammad, tanyalah kepadanya, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad, dan katakan kepadanya Allah Subhanahu wa taala kepingin atau menawarimu untuk mencabut nyawa. Jika engkau mengizinkan ya Rasulullah, maka aku akan cabut nyawamu. Akan tetapi ketika engkau ya Rasulullah tidak mengizinkan, maka di sini aku datangku ke sini hanya kunjungan kepadamu. Langsung Nabi Muhammad di dalam keadaan seperti itu, yang diperhatikan hanya satu, yaitu kita semua sebagai umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya berkata kepada Israel, ya Israel, kalau memang engkau akan cabut nyawaku, monggo. Akan tetapi dikatakan, man li ummati min ba'di ya Israel. Setelah sepeninggalku, siapa yang akan bertanggung jawab atas nasib umat-umatku wahai Israel? Di situ Israel terdiam, kemudian Israel berpamit lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.